الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والاستفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Baru masuk. Kayaknya udah kita bahas mustahil ya. Hah? Hah? Ya udah ya. Sudah masuk pembahasan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil adalah
lawan dari perkara yang wajib. Lawan di sini lawan yang artinya secara bahasa. Artinya 20 yang wajib lawan dari 20 yang mustahil. Kalau mau diartikan secara makna istilah, secara makna sesungguhnya, lawan itu harus perkara yang kedua-duanya perkaranya sama-sama ada. Nggak bisa satunya ada, satunya nggak ada, terus jadi lawan, nggak bisa. Lawan itu harus yang kedua-duanya derajatnya sama-sama wujud. Jadi mustahil ini mau bicara apa sih? Mau bicara sesuatu yang nafi, yang tiada bagi Allah, perkara yang tidak akan pernah ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jumlahnya juga ada 20. Yang lalu sudah kita bahas perkara yang pasti ada pada dirinya Allah, jumlahnya 20. Maka sebaliknya perkara yang tidak ada pada dirinya Allah, yang harus kita ketahui jumlahnya juga ada 20. Kemarin sudah kita bahas Adam lawan dari wujud secara bahasa. Jadi wajib bagi Allah ada, maka mustahil bagi Allah tiada. Artinya akalnya orang yang normal, akalnya orang yang sehat tidak akan menerima kalau ada yang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Namanya ada orang ngomong alam ini terjadi dengan sendirinya, Tuhan itu enggak ada. Ini apabila ada orang bicara demikian, akalnya orang sehat enggak akan menerima. Yang menerima yang akalnya enggak sehat. Akal kamu sehat enggak? Hah? Sehat. Akal kamu bukan cuma sehat, akal kamu juga cerdas. Dibandingkan yang punya titel profesor, doktor, MA, tapi mengatakan Tuhan itu enggak ada. Oh, ini enggak cerdas sama sekali berarti. Jadi akalnya orang yang cerdas itu yang bisa menemukan sesuatu secara kenyataan. Walaupun dia dikatakan pinter, yang ditemukan hanya halusinasi, yang ditemu hanya khayalan, bukan cerdas namanya. Itu pinter ngayal namanya, bukan pinter pada kenyataannya. Jadi Adam itu lawan dari wujud. Sesuatu itu dikatakan ada, itu wajib bagi Allah. Selain Allah adanya jaiz. Kalau Allah adanya wajib. Apabila Allah tiada, bagaimana? Hukumnya mustahil. Kalau kita tiada, hukumnya jaiz. Karena jaiz itu menerima ada ya boleh, menerima tiada juga boleh, namanya jaiz. Kalau wajib hanya menerima satu, mustahil juga hanya menerima satu. Kalau wajib hanya menerima ada, mustahil hanya menerima tiada. Maka tiada bagi Allah itu hukumnya mustahil. Terus yang kedua, mustahil pula bagi Allah hudus. Mustahil bagi Allah wujudnya baru. Artinya baru itu tadinya enggak ada, terus jadi ada. Tadinya enggak ada, terus nongol jadi ada, maka disebut baru. Kalau Allah itu baru, maka berarti Allah itu ada yang menciptakan. Karena perkara yang baru, perkara yang tadinya enggak ada terus jadi ada, tidak mungkin dia nongol dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakannya. Hudus lawan dari kidam.
Artinya akal menemukan sesuatu itu hanya ada dua, berawal atau tidak berawal. Nah, Allah harus kamu pilih salah satunya. Allah itu berawal atau tidak berawal. Kalau Allah berawal bagaimana? Kalau Allah berawal berarti sama kayak kita, tadinya nggak ada terus jadi ada. Kalau Allah sama-sama baru kayak kita berarti Allah lemah. Karena semua yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu semuanya lemah. Manusia lemah, malaikat lemah, jin lemah. Artinya lemah itu apa? Tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Sedangkan langit bumi sudah nyata tercipta, maka tidak mungkin langit bumi muncul dengan, atau langit bumi diciptakan oleh manusia atau jin atau malaikat, nggak mungkin. Karena jin, manusia, malaikat semuanya lemah, tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Maka tidak mungkin Allah itu wujudnya baru atau wujudnya ada permulaannya. Wajib Allah wujudnya qidam atau tidak berawal. Terus yang ketiga, wasalitsu al-fana'u diddul baqa. Fana itu wujudnya berakhir. Maka akal juga menemukan dua perkara. Sesuatu yang ada itu berakhir atau tidak berakhir. Maka Allah harus kita tentukan salah satunya. Allah itu boleh berakhir atau tidak boleh berakhir. Harus ditentukan salah satunya. Kalau Allah berakhir bagaimana? Kalau Allah bisa berakhir wujudnya berarti sama kayak kita, sama dengan perkara yang baru. Perkara yang baru itu tadinya tidak ada, terus jadi ada, terus boleh saja kembali tiada. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada awalnya, maka dia tidak mungkin ada akhirnya. Allah telah kita buktikan wajib tidak ada permulaannya. Maka kalau wujudnya tidak bermula, maka wujudnya pula tidak berakhir. Tidak berakhir namanya baqo. Lawannya wujudnya berakhir namanya fana. Maka Allah mustahil fana. Terus yang keempat, warabi'u wal mumatsalatu diddul mukhalafah, yaitu mumatsalah wajib Allah itu, mustahil Allah itu sama. Mustahil Allah itu punya persamaan atau ada sesuatu yang lain yang sama dengan Allah dalam tiga perkara. Sama dalam zatnya, sama dalam sifatnya, dan sama dalam perbuatannya. Ini mustahil. Seperti apa? Wa yastahilu alaihi ta'ala ayyumathilal hawadis. Mustahil Allah itu menyerupai, menyamai al-hawadis, yaitu perkara yang baru, fi syai'in mimma ittisafu bihi, dari satu perkara yang mana perkara itu menjadi sifatnya hawadis. Yumathil, ada misil namanya. Misil itu artinya serupa. Ada sama, ada serupa. Bedanya apa? Hah? Hanya mirip sama serupa, bedanya apa? Ada satu sifat yang ditemukan sama gitu loh. Dan ada beberapa sifat yang ditemukan sama. Kalau ada satu sifat maka namanya
serupa. Kalau ada beberapa sifat namanya sama gitu. Allah itu serupa saja mustahil, apalagi sama. Jangan begitu, malah Quran mengatakan apa? Laisa kamisli. Artinya apa? Dia tidak ada yang sepertinya. Hah? Yuk maju lagi. Pindah sini, Rup, kamu lu sono. Jomplang kapalnya ini. Miring sebelah akhirnya. Hah? Tidak ada yang sepertinya Allah. Yang sepertinya nggak ada, apalagi yang kayak dia gitu loh. Seperti itu maknanya ada satu saja yang sama dengan dia nggak ada, apalagi yang kesemuanya sama. Contoh, kamu hitam umpamanya, keriting, jelek, pendek, tapi ada tai lalatnya di sini, kayak siapa? Benar, Karno. Walaupun yang lainnya nggak mirip, cuman kayak siapa? Nah, itu namanya satu saja sama, disebut namanya serupa, mirip gitu loh. Nah ini nggak ada yang mirip dengan Tuhan, nggak ada, mustahil, baik dalam zatnya, sifatnya atau perbuatannya, nggak ada. Ayyuma silal hawadis fi syai'in mimma ittisafu bihi fala yamurru alaihi zaman, maka Allah itu tidak dikenai pada dirinya itu zaman. Tidak ada pada Allah itu terkena zaman, maka tidak boleh dikatakan bagi Allah itu sudah atau belum, atau dulu atau nanti. Nanti Allah akan begini, dulu Allah begini, itu nggak ada begitu, nggak ada. Nanti dan dulu itu namanya zaman. Zaman itu hanya ada pada makhluk. Zaman itu apa? Zaman itu waktu. Waktu itu apa? Perubahan itu apa? Apa? Zaman itu diartikan banyak artinya. Artinya ada yang mengartikan perubahannya apa? Matahari. Perubahannya siang malam, perubahannya falak, perubahan ini. Kalau mau diartikan secara pemahaman kita, zaman itu perubahannya wujud, dari wujud berubah ke wujud lagi. Artinya Allah menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu diciptakan menjadi ada lagi atau berubah menjadi tiada. Maka untuk mengukur wujud yang satu kepada wujud yang lain, maka namanya zaman. Tadi ada, sekarang ada, maka tadi dan sekarang namanya zaman, kan? Nanti untuk mengukur lamanya keberadaannya sesuatu, atau disebut namanya sekarang durasi. Kamu kalau nyetel video mesti ada apa? Durasi, ya. Durasi artinya apa? Panjang atau lama. Lamanya satu kejadian, lamanya suatu wujud. Berapa lama sih Allah ciptakan wujudnya fulan gitu loh. Allah menciptakan satu wujud itu berapa lama? Ukurannya lama itu apa? Ukurannya lama itu ya banyak. Lama itu diukur pakai banyak hal. Abad, 1 abad lama enggak?
1 abad berapa tahun? Hah? 100 tahun. Lama nggak? Kalau 1 tahun lama? Sebulan? Sehari? Sedetik? Lama. Jadi jangan sedetik itu cepat, jangan. Karena ukuran itu satu ukuran, lama, begitu loh. Sedetik itu ya lama, 10 detik ya lama, 1 menit lama, 1 jam lama. Jadi untuk mengukur zaman itu hanya waktunya diukur pakai lama. Makanya ada yang namanya jam. Sekarang ukuran yang tercepat apa? Second itu berapa? 1 detik. Di bawah detik ada nggak? Hah? Dia nggak pernah lihat. Iya. Iya ada ya. Kamu kalau lihat sekarang perlombaan itu ada jam, menit, detik, ada di bawahnya. Ada di bawahnya lagi. Hah? 1 detik itu bisa dihitung dengan di bawahnya 1 sampai 10. 1 detik. Di bawahnya lagi ada lagi untuk waktu yang lebih cepat lagi, maksudnya. Ini ada sekarang waktu yang bisa diukur seperti itu. Tapi kita mau bicara bahwa zaman itu adalah perubahan dari satu wujud kepada wujud yang lain, atau wujud itu terus ada. Lah, zaman bagi Allah ini tidak ada, karena wujudnya Allah tidak berganti pada wujud yang lain. Adapun wujud kita berganti pada wujud yang lain. Wujud saya yang nanti sudah ada belum? Wujud yang lalu sudah nggak ada. Kalau wujudnya Allah nggak begitu, nggak bisa Allah yang nanti ya belum ada, ya nggak ada begitu. Allah yang dulu sudah nggak ada gitu. Allah pernah nggak ada dong kalau begitu. Jadi zaman itu tidak boleh disifatkan bagi Allah. Makanya kalau kita sering dengar kiai, sering dengar ustadz ngomong mensifatkan zaman bagi Allah, maka harus dipahami itu hanya kalimat majas, begitu loh, bukan kalimat sesungguhnya. Walaupun dalam Al-Quran ada kalimat itu, banyak di Quran kalimat yang menunjukkan zaman bagi Allah. Kayak apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Wa idz qala itu diartikan pakai bahasa kamus artinya tatkala, di waktu, ketika. Kalau di waktu Allah berbicara dengan malaikat, kamu tanya waktunya kapan gitu, pagi, siang, sore, malam, tanya gitu kan. Karena kalau ada di waktu mesti ada siang, sore, pagi, atau karena dunia ini nggak pernah lepas dari itu. Beda lagi nanti akhirat. Akhirat nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada pagi, nggak ada sore. Adanya terang doang. Jadi kalau ada kalimat kok waktu yang disifatkan bagi Allah, maka harus dimaknai sifat itu kembalinya kepada makhluk. Jadi kalau mau diartikan ayat itu mesti artinya dan tatkala malaikat menerima berita dari Allah. Nah, boleh. Bisa kamu katakan terimanya pagi, siang, sore, atau boleh. Dan ketika Nabi mendapatkan berita dari Allah, bisa. Dapatnya kapan? Oh, waktu di Gua Hira subuh, waktu Isra Mi'raj malam. Boleh, waktunya terkena bagi makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus walaisa lahu makan, dan juga bagi Allah tidak terkena makan atau tempat. Maka mustahil Allah itu terkena zaman dan terkena tempat. Makanya makhluk itu nggak pernah lepas dari ruang dan waktu.
Tempat itu bisa diartikan adalah apa? Ruang atau tempat itu sesuatu yang berkaitan atau menempel pada sesuatu yang lain. Katakan di sini Allah itu ada di atas kita atau kita berada di bawahnya Allah, atau perkataan Allah ada di Allah berada di kanannya sesuatu, atau sesuatu berada di kanannya Allah. Ada hadis bunyinya al-Ka'batu yaminullah. Ka'bah itu berada di sebelah kanannya. Berarti Allah di mananya? Kalau Ka'bah di kanannya Allah, Allah di kirinya Ka'bah. Maka ini perkataan yang batal. Tidak bisa dikatakan Allah itu berada pada tempat tertentu, atau duduk di atas kursi, duduk di atas sebuah tempat. Maka ini mustahil bagi Allah. Walaupun nanti perkataan orang yang mengatakan Allah itu ada di atas, hukumnya nggak kafir. Jangan dikafirkan, jangan. Kalau kamu ngomong nggak boleh ngomong begitu, bener, nggak boleh ngomong begitu. Tapi bukan kafir, kecuali dia meyakini Allah betul-betul ada di atas kita, maka ini hukumnya kafir, gitu loh. Yang meyakini berarti Allah itu ada tempatnya, Allah ada bentuknya kayak kita, Allah berada pada posisi tertentu, maka berarti dia mensifati Allah dengan satu sifat yang maknanya sama dengan sifatnya hawadis. Ini batal. Tapi kalau dimaknainya cuma namanya doang yang sama, Allah ada, saya ada, sama di dalam namanya, gak apa-apa. Tapi beda dalam maknanya, beda dalam muatannya, beda dalam isinya. Allah melihat, saya melihat. Allah mendengar, saya boleh sama dalam namanya. Kalau kamu katakan Allah, semua terserah yang di atas. Atas itu bisa artinya a'la, tinggi. Tinggi itu bukan artinya di atas. Tinggi itu artinya apa? Mulia, begitu loh. Jadi nggak diartikan atas itu maknanya tempat. Kayak ini bapak ini atasan saya, tapi posisinya sejajar, tapi namanya atasan. Kan boleh saja, bukan harus di atas saya, kan bukan. Ini terserah yang di atas, makanya terserah zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, begitu maknanya. Terus walaisa lahu harokatun wala sukunun, dan tidak ada bagi Allah, mustahil bagi Allah itu harokah dan sukun, gerak dan diam. Walaisa ta'ala mutaharrikan wala sakinan wala qawluhu wala yatasifu bi alwanin. Falaisa lahu ta'ala abyadun wala aswadun wala ahmarun wala nahwu dzalika. Allah itu mustahil gerak dan diam. Di antara makna gerak dan diam apa? Gerak itu berpindah. Kalau diam tetap tidak berpindah. Kalau kamu ditanya, Tuhan sekarang gerak apa diam? Nggak gerak, berarti nggak pindah dan nggak menetap. Kenapa? Karena Allah bukan benda, bukan jirim. Kalau Allah itu jirim, Allah itu benda. Setiap benda menurut akal pasti punya salah satu dari dua. Ini kalau nggak diem, gerak.
pasti. Tidak mungkin sebuah benda tidak gerak, nggak mungkin. Akal menolak. Setiap benda yang diciptakan di dalam alam raya ini pasti punya sifat salah satu dari dua itu, gerak atau diam. Lah, dua sifat ini nggak ada pada Allah, karena Allah bukan benda. Yang bisa disifati gerak, yang bisa disifati diam adalah benda. Selain benda, ya nggak bisa. Bagaimana wong bukan benda kok disifati gerak dan diam? Maka Allah itu tidak disifati gerak dan diam. Tidak, jangan sampai kita seperti keyakinannya orang-orang Wahabi. Orang Wahabi meyakini gerak itu sifat yang pasti bagi Allah. Tapi caranya gerak bagaimana nggak ngerti. Tapi gerak itu sifatnya, oh ini mustahil. Gerak itu mustahil jadi sifatnya Allah. Bertempat juga mustahil jadi sifatnya Allah. Nggak boleh kita katakan Allah itu bertempat di atas, tapi caranya menempat kita nggak ngerti. Nggak boleh. Karena menempat itu sifatnya makhluk. Nggak boleh kita sifatkan pada Allah. Kemudian gerak dan diam juga sifatnya makhluk. Tidak boleh kita sifatkan pada Allah. Gerak itu menandakan perubahan, dia menandakan perubahan. Maka mustahil Allah mengalami perubahan. Dan ini banyak ayat-ayat yang menyatakan ayat itu demikian di Quran. Katakan Allah sepertiga malam turun, nanti menjelang subuh naik. Turunnya sepertiga malam kalau hari biasa. Kalau malam nisfu Sya'ban, turunnya maghrib udah turun, kasih lebih cepat maksudnya. Kalau malam biasa tengah malam. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban malam khusus, malam spesial, maka turunnya lebih cepat. Terus dia naik. Lah kalau kamu mau maknai ayat itu dengan makna zahir, nanti Allah itu nggak pernah naik dari bumi. Bagaimana mau naik? Jadi Allah turun sepertiga malam. Turun kemana? Bumi kan nggak semua sepertiga malam. Waktu beda-beda. Umpamanya turun ke Lagoa sepertiga malam. Nanti begitu Lagoa mau pagi, sebelah sono masih sepertiga, pindah ke sono. Nah, naiknya kapan terus? Jadi dia muter aja di bumi. Baru mau naik, sini sepertiga malam lagi, turun lagi. Loh, kapan naiknya kalau begitu? Kosong di atas dong, enggak? Yang ngurusin siapa dia? Mau Tuhan muter-muter di sini aja. Ini mau naik sepertiga malam lagi, mau naik seperti. Jadi ini makna yang keliru. Maknanya kalau disebutkan Allah turun, maknanya itu sifat fi'il. Maknanya Allah menurunkan, begitu loh. Bukan Allah itu turun, bukan. Maknanya Allah menurunkan. Siapa yang Allah turunkan? Malaikat. Siapa yang Allah turunkan? Rahmat. Bukan wujudnya Allah turun, bukan. Kalau wujudnya Allah yang turun, maka wujudnya Allah berpindah. Kalau begitu, wujudnya Allah mengalami perubahan. Ini mustahil bagi Allah. Perubahan itu sifatnya makhluk. Jadi jangan sampai kita meyakini Allah bergerak atau Allah diam. Terus bagaimana? Nggak usah dipikirin. Lu mikir yang lain aja. Artinya sesuatu yang bukan kemampuan pikiran kita untuk mikir ke arah itu. Kita hanya diperintahkan menafikan bahwa mustahil sifat yang ada pada kita, yang sifat itu menandakan sebuah perubahan, sifat baru, terus menjadi sifatnya Allah, ini mustahil. Seperti pula apa?
Wala yatasifu bil alwan, dan Allah tidak bersifat dengan sifat alwan, berwarna seperti terang. Allah bercahaya. Ini bukan sifatnya Allah bercahaya. Nabi Musa baru lihat cahaya Allah pingsan. Gunung pecah, hancur, baru lihat sinarnya. Itu baru sinarnya, belum ketemu. Ini bagaimana ya Allah? Jadi sinar itu bukan Allah. Allah itu bukan sesuatu yang bersinar, bukan. Kalau Allah bersinar berarti kayak makhluk. Tapi kan sinarnya beda. Ya sinar beda-beda. Emang sinar sama? Hah? Ada sinar ultraviolet ya. Ada sinar apa lagi? Ultraviolet apa lagi? Itu kayak di apa film-film jagoan itu. Ada sinar apa itu? Ya, kalau dilewatin bunyi titit kan begitu, namanya sinar yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Kalau diputus terjadi sesuatu. Ini sinar yang beda sama sinar ini. Ini mau kamu tutupin apa nggak ada yang terjadi, biasa-biasa aja. Artinya tidak semua sinar satu macam. Sinar itu juga keadaan yang berbeda-beda, dan Allah mustahil Allah itu bersinar. Adapun sinar yang terjadi pada Nabi Musa, maka sinar itu adalah sinar apa? Apa? Pemisah dimensi, pemisah hijab antara hijab alam yang satu dengan alam yang ada alam barzah, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam jabarut, ada alam macam-macam. Artinya Nabi Muhammad SAW ini terbiasa diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke alam-alam lain yang bukan alam kita. Nabi pernah datang SAW siang-siang, matahari lagi panas di kota Mekah, bajunya basah keluncur. Rumah istrinya ganti baju. Dari mana ya Rasulullah? Dari alam jin. Oh, di sana hujan gede. Basahnya sampai sini, walaupun hujannya di sono. Di sana ada matahari sendiri, ada bintang sendiri, ada mendung sendiri, nggak sama kayak kita. Jadi Allah subhanallah ini luar biasa. Satu lokasi tapi dihuni oleh berbagai macam alam, berbagai macam keadaan. Kalau kamu lihat Indosiar, ganti timing, ganti layar kan, sekali episode ganti backgroundnya, ganti. Tapi kan lokasinya studio 1, studio 2, studio 3, atau kadang dia berlapis-lapis, selesai sini pindah ganti background baru. Ini enggak ganti background, masih tetap dunianya satu, tapi diisi berbagai macam alam. Lah, tiap-tiap alam itu punya hijab. Kalau hijab ini terbuka, maka orang yang tidak punya kemampuan akan hancur, akan binasa, akan rusak ketika dia pindah alam, gitu loh. Sama kayak dari alam perut keluar ke alam, ini juga ada hijabnya. Jadi kita ini sudah pindah berapa alam? Kita sudah pindah berapa alam? Dari alam ruh pindah ke alam rahim, pindah ke alam, nanti pindah kemana? Barzah, pindah lagi ke akhirat. Ini kita akan pindah ke berbagai macam alam ini. Nggak cuma satu kondisi keadaan kita. Allah sudah tempatkan kita di berbagai macam kondisi, gitu loh. Nanti akan pindah lagi pada kondisi-kondisi yang lainnya. Lah, warna itu adalah sifatnya benda. Tidak mungkin warna itu menjadi sifat Allah. Warna kayak apa sih ya? Putih, merah, hitam, namanya warna. Yang namanya warna itu adalah sifat yang baru, yang ketika dia itu muncul, dia hanya mau pada sesuatu yang punya tempat. Kalau sesuatu itu nggak punya tempat, warna nggak mau berada di situ. Umpamanya warna disifatkan pada sesuatu yang tidak punya ruang, maka warna nggak bisa
jadi sifatnya. Warna itu hanya mau jadi sifatnya sesuatu yang dia punya ruang. Mustahil warna bagi Allah. Terus walaisa lahu wala bijihatin, maka Allah itu tidak berada pada arah tertentu. Fala yuqalu fauqal jirmi, maka jangan katakan Allah itu berada pada di atasnya alam, wala an yaminil jirmi, dan tidak boleh mengatakan Allah itu ada pada sebelah kanannya jirim. Wala lahu ta'ala jihatun, dan Allah itu bukan sesuatu yang punya arah. Artinya arah itu sudah kita omong kemarin, arah itu bisa sesuatu itu menjadi arahnya yang lain. Bisa sesuatu itu punya arah pada dirinya sendiri, gitu loh. Kalau kamu sendirian, maka kamu nggak menjadi arahnya yang lain. Ya? Kamu sendiri, ya nggak disebut di kanan, nggak disebut di kiri. Kenapa? Karena kamu sendirian. Kalau kamu berdua, maka jadi arahnya yang kamu di kanannya ini atau dia di kirinya kamu. Jadi arah bagi yang lain. Tapi kalau kamu sendiri, kamu nggak bisa dikatakan kamu di kanan atau di kiri, karena nggak ada arah yang lain. Tapi walaupun sendiri, diri kamu itu punya arah, punya kanan, punya kiri. Walaupun kamu nggak jadi arah yang lain, tapi diri kamu itu punya arah. Kanan kamu dan kiri kamu, atas kamu, bawah kamu, depan kamu, belakang. Ini arah kita. Lah Allah nggak demikian. Mustahil wujudnya Allah itu punya kanan, punya kiri, punya atas, punya bawah. Kalau wujudnya Allah punya seperti itu, berarti Allah benda, berarti Allah terbatas, berarti Allah terukur keadaannya, maka ini mustahil. Terus fala yuqalu inni tahtallah, maka tidak boleh dikatakan saya ini berada di bawahnya Allah. Nggak boleh. Kita ini semua di bawah Tuhan. Nggak boleh ngomong begitu. Kalau kita ngomong di bawah Tuhan, berarti Tuhan di atas saya. Faqauluhul ammah, maka perkataan orang awam, inni tahta rabbuna, ini aku berada di bawah Tuhanku. Au inna rabbi fauqi, atau Tuhanku itu ada di atasku. Maka yang begini kalamun munkarun, kalam yang munkar, kalam yang rusak, kalam yang berdosa. Yukhafu, maka dikhawatirkan, alaman ya'taqiduhu kufrun, dikhawatirkan siapa yang meyakini Allah itu betul-betul berada pada suatu tempat, maka dia hukumnya kafir. Kalau cuman ngomong, hukumnya munkar atau kalam yang berdosa, kena kartu kuning kalau ngomong. Kalau meyakini, kartu merah. Artinya seperti siapa? Seperti orang-orang India yang meyakini Tuhannya ada di nirwana. Seperti orang-orang Yunani yang meyakini Tuhan ada di atas. Seperti orang Nasrani yang meyakini Tuhan ada di surga. Kalau kita kok meyakini seperti itu, berarti kita bagian dari mereka. Kita meyakini Tuhan itu juga benda seperti kita, hukumnya kafir. Tapi kalau cuma mengatakan, maka dia kena kartu kuning, maka dia dihukumi berdosa. Kalamun munkarun, ini kalam yang munkar. Terus perbuatannya Allah juga berbeda dengan perbuatannya makhluk.
zatnya Allah berbeda, dia bukan benda. Zatnya makhluk adalah benda. Sifatnya Allah tidak berubah, sifatnya makhluk berubah. Sifat berubah kayak apa? Gerak, diam, marah, cemberut, apalagi susah, senang, benci. Ini semua sifat-sifat yang mengalami perubahan, dan sifat ini mustahil bagi Allah. Kalau sifat ini mau disifatkan bagi Allah, maka harus ditakwil. Tidak boleh itu betul-betul jadi sifatnya Allah. Itu hanya pinjem bahasa, bukan makna yang sebenarnya. Terus sifatnya berubah, itu sifat makhluk. Allah sifatnya enggak berubah. Perbuatannya Allah bukan kasab ikhtiar. Perbuatannya Allah bukan usaha. Perbuatannya Allah tidak punya tujuan. Perbuatannya Allah tidak butuh sebab. Kalau kita mau berbuat sesuatu pasti punya sebab. Ya, kamu ngaji sebabnya kenapa? Ya ada sebabnya. Kamu makan sebabnya kenapa? Kamu tidur sebabnya kenapa? Kamu apa saja yang kita kerjakan pasti punya sebab. Tapi kalau Allah nggak ada sebabnya. Kayak Allah itu kan alam ini tadinya nggak ada, terus sekarang menjadi ada. Terus kamu tanya, sebabnya apa sih kok Tuhan mau bikin alam? Sebabnya apa? Hah? Sebabnya apa? Ya nggak ada sebabnya. Tuhan mau bikin, ya bikin aja, nggak usah pakai nunggu sebabnya apa, sebabnya apa. Kalau kita berbuat pasti ada sebabnya. Kalau kita berbuat nggak pakai sebab gimana? Pengangguran namanya. Hah? Ya. Kamu tahu-tahu keluar naik sepeda. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Oh, iseng aja orang. Enggak ada kerjaan ya Pak begitu. Karena enggak ada sebabnya. Dianggap kerjaan yang sia-sia, iseng gitu loh, main-main namanya. Nah, mustahil Allah itu perbuatannya main, dan mustahil pula punya tujuan. Jadi Allah tidak butuh sebab untuk menciptakan segala. Seperti sekarang ini ada gempa, ada apa lagi? Banjir bandang, tsunami, ada. Maka semua itu ketika ditanya apa sebabnya, macam-macam udah. Oh, gara-garanya apa? Hutan digundulin. Kalau mau ditilik dari segi apa itu? Dari segi sebab akibat, dari sisi kejadian alam. Ada yang mengatakan, oh ini dari arah pemimpinnya zalim. Ketika pemimpinnya zalim, maka masyarakatnya tidak beraturan. Maka masyarakat yang tidak beraturan mengamalkan sesuatu yang keluar dari agama, maka Allah timpakan bencana. Ini orang bicara sebabnya macam-macam. Tapi ketika mau disifatkan pada Allah, maka Allah menjadikan apapun itu enggak seperti kita. Kalau kita butuh sebab, butuh alasan. Allah enggak butuh alasan. Allah mau bikin saja. Mau bikin orang itu mati, ya bikin mati saja. Anak kecil baru lahir mati, ya mati saja. Enggak, oh ini dosanya banyak maka saya matiin. Enggak ada. Mau bikin mati, ya mati. Mau bikin hidup. Ini yang harus kita pisahkan, bahwa perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita. Jadi Allah itu tidak punya tujuan. Kalau kita katakan begini, Allah menciptakan sesuatu itu tujuannya untuk makhluk, maka perkataan ini munkar. Allah bikin sesuatu itu tidak untuk dirinya, tapi untuk makhluk, maka ini batal. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang ditujukan untuk makhluknya, nggak ada. Contohnya apa coba?
Allah bikin hujan. Oh, tujuannya mau bikin subur. Nyatanya banjir. Jadi kemana tujuannya itu? Hah? Jadi bikin hujan itu tujuannya apa? Mau bikin subur atau mau bikin banjir? Allah bikin apa? Panas. Mau bikin tanaman bisa apa namanya subur. Kalau hujan terus kan tanaman nggak bisa tumbuh, maka butuh hujan juga butuh matahari. Begitu matahari dimunculkan panas, tumbuhan mati, terjadi kekeringan. Sholat minta hujan. Ini kemana nih? Jadi tujuannya nggak begitu. Allah tidak ada tujuan menciptakan sesuatu untuk makhluknya. Tapi walaupun tidak ada tujuan dan tidak sia-sia, tapi dalam perbuatan Allah ada yang namanya hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu perbuatan yang di dalamnya mengandung dua perkara, yaitu keuntungan dan kerugian. Dalam setiap perkara yang Allah ciptakan mengandung dua ini. Hingga kalau sebuah perbuatan mengandung dua ini, berarti bukan sebuah tujuan. Tujuan itu perbuatan yang mengandung satu arah gitu loh. Kayak kamu nyekolahin anak kamu biar pinter, kamu ngasih ongkos anak kamu biar bisa jajan, kamu bikin rumah biar buat berteduh. Ini namanya tujuan pada satu arah. Nah, bagi Allah setiap perbuatannya menciptakan apapun di dalamnya mengandung dua perkara, ada keuntungan, ada kerugian. Contoh, Allah bikin Nabi Muhammad SAW menguntungkan apa merugikan? Yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang untung yang mau yang rugi. Jadi jangan dikatakan, oh Allah bikin Nabi Muhammad itu biar menjadikan keuntungan, nyatanya ada yang rugi. Berarti bukan tujuannya bikin untung, tapi hikmahnya. Begitu loh. Dalam satu perbuatan Allah, di dalamnya mengandung dua perkara, yaitu keuntungan dan kerugian. Allah bikin perempuan, untung apa rugi? Menguntungkan, merugikan? Yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang untung yang senang perempuan. Lah iya dong, yang rugi? Yang nggak senang perempuan. Makanya zaman Nabi Lut itu kaumnya dulu, ngapain Tuhan bikin perempuan, gitu loh, merugikan aja katanya. Orang bule bikin lagu No Woman, saking bencinya sama perempuan, ngapain pakai perempuan. Sampai Habib Ali kalau mengatakan kebanyakan para ilmuwan, diantaranya Aristoteles dan yang lain, itu namanya mereka apa? Homoseksual. Mereka itu coba pinter, cerdas, bisa mikir, tapi nggak seneng, kan repot ini. Namanya mereka mendapatkan kerugian. Allah menciptakan perempuan, tapi mereka nggak mendapatkan keuntungan. Sama dengan sebuah perkara, apapun yang Allah bikin itu keduanya mengandung keuntungan dan kerugian. Allah bikin kematian, untung apa rugi? Untung apa rugi? Yang untung siapa? Yang untung siapa? Bulan untung, jual kafan untung, penggali kubur untung, jual nisan. Tapi jangan kamu doain, ya Allah, mudah-mudahan kafan laris hari ini ya Allah. Nggak boleh doa begitu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu mengandung dua perkara, ada keuntungan, maka disebut perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi yang kalau kita mau bicarakan,
kita ini harus kenal sifatnya Allah, sifat wujudnya Allah. Ya. Sifat wujudnya Allah yang kita kenal berapa? 20 sifat. Dan kita wajib kenal pula sifat perbuatan Allah. Ada berapa? Sifat perbuatan Allah ada berapa? Ada 2. Sifat perbuatan Allah ada 2. Yang pertama, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Itu sifat perbuatannya. Kalau sifat perbuatan kita, wajib ngelakuin sesuatu. Orang tua punya kewajiban, guru punya kewajiban, anak punya kewajiban, istri punya kewajiban, Pak RT punya kewajiban, Pak Jokowi. Semuanya punya kewajiban, begitu loh. Ketika dia sudah jadi orang yang balik, maka dia punya kewajiban. Nah, Allah tidak punya kewajiban. Itu perbuatan Allah. Kalau perbuatan kita melakukan sesuatu karena satu kewajiban. Saya makan wajib memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya nafas wajib memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya kerja wajib nafkahin anak bini saya. Sholat wajib patuh sama semua yang kita kerjakan kewajiban, begitu loh. Nah, bagi Allah tidak ada kewajiban. Allah mau bikin apa saja bebas, terserah Allah, nggak ada kewajiban. Mau bikin jadi, nggak bikin. Nah, kalau kamu tahu sifat perbuatan Allah nggak wajib, kamu nggak gampang stres. Ayo dong, kamu nggak gampang memaksakan kehendak kamu. Ya Allah, harus kawin sama Siti, ya Allah. Kalau enggak, saya nggak mau sholat, ya Allah. Oh, nggak ngerti berarti sifat perbuatan Allah. Allah nggak wajib bikin sesuatu untuk kamu, nggak wajib. Walaupun itu sudah dijanji. Coba. Tetap hukumnya jaiz bagi Allah untuk menciptakannya. Bukan terus kalau sudah janji wajib, Allah enggak. Hukumnya tetap jaiz bagi Allah menjadikannya. Sifat yang pertama yaitu perbuatan Allah menciptakan apa saja bukan kuat. Yang kedua, perbuatan Allah menciptakan apa saja tidak punya tujuan, tidak butuh sebab. Adapun sebab itu diciptakan Allah untuk perbuatan kita. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan aku ciptakan bagi segala sesuatu itu sebab. Artinya Allah ciptakan bagi perbuatan hamba itu ada kamu makan ada sebabnya, kamu minum ada sebabnya, kamu kawin ada sebabnya, kamu bekerja ada sebabnya, apa saja. Kamu sakit terus sehat ada sebabnya, kamu semuanya. Kamu bergerak, kamu duduk, kamu tidur, ada sebabnya lah. Sebab ini digandengkan oleh Allah. Tapi jangan sebab ini bagi Allah. Sebab itu Allah ciptakan untuk kita, bukan bagi Allah. Nggak butuh sebab. Contoh, Allah bikin manusia, Nabi Adam alaihis, dibuat dari apa? Tanah. Riwayatnya kan malaikat diperintah mengambil tanah di bumi. Semua tanah yang mulia diambil, dikumpulin, di blender jadi satu, dicetak jadi Nabi Adam. Kemudian ditiupkan ruh. Begitu ruh ditiupkan, Allah menghendaki dia hidup. Jadinya manusia kayak apa? Ya kayak kamu begini, ada darahnya, ada tulangnya, dagingnya, padahal dari tanah. Terus Allah bikin pula Siti Hawa, istri Nabi Adam dari mana? Tulang. Dari tulang rusuknya. Dibikin jadi manusia. Kayak apa jadinya? Ya kayak kamu juga, ada darahnya, ada tulangnya, ada. Dibikin dari tulang
rusuk. Makanya kalau ada orang yang tulang rusuknya hilang, berarti siap-siap kawin. Kalau kamu kok nggak hilang, ya siap jomblo seumur hidup. Makanya kamu cek dulu tulang kamu ada yang hilang nggak. Kalau nggak ada yang hilang, jangan ngimpi kawin dah. Oh, tulangnya aja nggak hilang, gimana mau kawin? Gitu. Oh, hilang banyak. Waduh. Berat. Terus Allah bikin lagi manusia dari mani. Jadinya kayak apa? Ya kayak kamu begini, ada darahnya, ada tulangnya, ada dagingnya. Artinya sababnya itu apa saja Allah nggak butuh. Apa yang Allah kehendaki ya jadi, mau itu tulang, mau itu mani, mau itu tanah, jadinya kayak apa? Sesuai yang Allah kehendaki. Begitu loh. Artinya sebab ini nggak menjadikan pengaruh bagi perbuatan Allah. Tandanya Allah nggak butuh sebab. Tapi kalau kamu yang bikin, kamu bikin tempe coba dari kedelai, bikin tempe dari tanah, dari semen coba. Beda nggak jadinya? Kenapa? Karena kamu butuh sebab, gitu loh. Ya kamu kalau bikin kedelai pakainya genteng, pakainya apa namanya tanah jadinya genteng. Kedelai kamu cetak jadi tempe kotak. Kalau bahannya kedelai jadinya tempe. Kalau bahannya kok tanah, lihat kamu cat kotak, kamu bakar, wah, ini jadinya genteng. Taruh di atas jadinya bata. Enggak jadi tempe, enggak. Tandanya apa? Butuh sebab. Nah, makanya Allah menjadikan apa saja enggak butuh sebab. Gitu loh. Enggak harus terus Allah bikin manusia harus pakai air mani, enggak harus. Ada lagi yang dibikin enggak dari apa-apa coba. Siapa? Nabi Isa dari apa coba? Dari tanah enggak? Dari tulang enggak? Dari mani enggak? Dari apa? Dari apa? Ya enggak ada bahannya apa-apa, tahu jadi manusia hamil aja tahu-tahu. Bahannya apa? Enggak pakai bahan. Adanya Allah nggak butuh sebab. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu butuh sebab. Hingga dari arah ini kamu bisa punya pengharapan yang luas. Sesempit apapun keadaan kamu, Allah itu bisa mendatangkan bantuan tanpa sebab. Ketika pikiran kamu buntu, utang udah nggak bisa. Kanan kiri udah penuh bon udah, asal kamu lewat tutup pintu udah. Mentok, kamu jangan putus. Allah mampu mendatangkan pertolongan tanpa sebab. Dari mana? Barangkali buka sejadah ada duit. Kamu sering-sering ngecek gitu kalau sholat, barangkali ada. Karena boleh saja Allah menjadikan. Jangan terus, oh mana mungkin, loh kok mana mungkin. Nanti nggak ngerti Allah itu perbuatannya nggak butuh sebab. Kalau kamunya mau berbuat harus pakai sebab. Tapi kalau Allah nggak butuh sebab untuk mendatangkan sesuatu pada kita, nggak butuh. Nah, dalam riwayat ada seorang wali yang mendapatkan ilham dari Allah, berita bahwa Allah akan mendatangkan rezeki untuk kamu tidak dari bumi. Allah beritakan rezeki untuk kamu, seorang wali, tidak dari bumi. Lah kalau enggak dari bumi, dari mana berarti? Dari mana? Dari langit. Odanya cuma dua, bumi atau langit. Lah ini orang lagi kerjanya ya wiritan, ya sholat, ya keluar. Tapi ketika ada yang ngasih rezeki, nggak mau dia. Kenapa? Rezeki saya dari dianya tenang, istrinya ya nggak tenang. Mas, lu nggak punya otak, lu bagaimana mau dari langit itu? Jangan ngimpi dah, lu ambil dah. Wah, ribut, tiap waktu ribut sama istrinya gara-gara dia punya prinsip Allah berikan berita rezeki saya dari. Satu hari
lakinya itu diberikan ngimpi oleh Allah, diberitahu satu lokasi, yang di lokasi itu ada harta tersimpan. Maka dia diperintahkan untuk menggali tanah itu. Bangun tidur cerita sama istrinya, "Mak, saya mimpi tadi disuruh gali lokasi tanah di sini, ada berliannya ada." Istrinya dengar, langsung ngambil pacul, "Berangkat lu sekarang. Enggak usah pakai nanti, lu berangkat sekarang." Kata suaminya, "Enggak mau. Rezeki saya dari stres istrinya ini, laki saya mau." Ribut, ngadu ke tetangga sambil ngomel-ngomel. Tetangga nyimak ceritanya, apa? Harta karun di mana? Wah, tetangganya semangat. Di sini. Udah begitu lagi ini perempuan pulang, tetangganya jalan. Suami istri langsung gali. Begitu digali, betul ditemukan suatu kotak. Dibuka, isinya batu bata, isinya kerikil, isinya batu-batuan. Ditutup sama dia, masukin karung, bawa, dilempar bareng berdua. "Nih harta karun buat lo nih." Itu dilempar, bunyinya kerincing lo, coba. Suaminya di dalam, tuh dateng rezeki dah. Begitu dibuka, wah, hartanya berantakan. Ini Allah mampu menjadikan tanpa sebab. Boleh saja yang demikian ketika kita meyakini perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Kalau kamu nggak meyakini ini, maka kamu selalu mengatakan harus ada sebabnya, nggak mungkin nggak pakai sebab. Itu kalau perbuatan kita, maka tidak boleh. Ini kita sifatkan pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang meyakini mukjizatnya para nabi, karomahnya para aulia, boleh saja Allah jadikannya begitu. Terus yang lebih utama lagi apa? Allah boleh jadikan manusia dihidupkan lagi dari tulang belulang. Tulang yang sudah hancur, sudah berantakan, Allah hidupkan lagi jadi manusia. Bagi orang yang mengatakan sebabnya apa? Ya nggak butuh sebab, Allah boleh saja bikin dia hidup walaupun nggak pakai dilahirkan lagi, nggak ada tulang belulangnya, Allah bikin hidup. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diperintah Allah apa? Dakwah kepada suatu kaum. Berdakwah berapa lama, kaumnya menolak. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya untuk mencari yang lainnya. Begitu Nabi Yunusnya pergi, kaumnya beriman. Kan aneh, ditungguin nabinya malah nggak iman. Begitu nabinya pergi, nggak ada sebabnya. Boleh saja Allah bikin dia iman walaupun nggak pakai nabi, begitu loh. Nggak harus iman itu harus pakai nabi, nggak harus, boleh saja Allah jadikannya begitu. Artinya kamu harus sampai kepada makna ini, ya. Jadi Allah berbeda dengan makhluk dari 3 perkara. Beda dari zatnya, sifatnya, dan perbuatan. Artinya mustahil Allah sama dengan makhluk dari arah zatnya mustahil sama, sifatnya mustahil sama, perbuatannya mustahil sama. Dan kamu harus tahu yang bagaimana zat kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana sifat kita, hingga kita tahu Allah tidak demikian, ya. Terus wal khamisah, yang kelima adalah ikhtiyaju ila mahallin. Kita akan lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan hati kita, Allah terangkan diri kita, Allah jadikan cahaya tauhid masuk ke hati kita, Allah jadikan akal kita sehat, akal kita punya dalil, Allah jadikan akal kita akal yang cerdas, akal yang jenius, akal yang sehat, akal yang bisa memahami semua dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah jadikan hati kita kuat dunia sampai akhirat. Allah jadikan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayat kita. Allah mudahkan kita mengucapkannya dan Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba Allah ya Allah waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan coba?